Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat yang mengikuti ibadah online bersama Majelis Jemaat GKE Galilea. Hari ini, ibadah Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 menggunakan liturgi ibadah versi rumah tangga. Sampai saat ini, kita masih belum bisa berkumpul serta beribadah di gedung gereja, khususnya bagi jemaat GKE Galilea, dikarenakan pandemi COVID-19 atau virus corona yang melanda kota Palangkaraya, bahkan juga hampir melanda seluruh dunia. Untuk mencegah semakin meluasnya wabah virus ini, kita wajib menghindari pusat keramaian, menggunakan masker penutup mulut jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, atau dapat menggunakan hand sanitizer. Jaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi bahan makanan bergizi serta olahraga yang cukup. Dan juga selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memohon selalu dalam perlindungan Tuhan Kristus Yesus. Selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi jemaat GKE Galilea dari tanggal 21 sampai dengan 27 Juni tahun 2020. Serta mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan juga dalam masa penyembuhan baik di rumah ataupun di rumah sakit. Diinformasikan kepada jemaat GKE Galilea bahwa minggu depan tanggal 28 Juni tahun 2020 akan dilaksanakan ibadah perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun Perkabaran Injil GKE dan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat melaksanakan ibadah minggu dan perjamuan kudus tanggal 28 Juni tahun 2020 di rumah masing-masing dan dapat diikuti secara online melalui channel YouTube GKE Galilea. Perlengkapan perjamuan kudus, hosti, dan anggur perjamuan dapat diambil di kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Galilea mulai hari Selasa tanggal 23 sampai dengan Sabtu 27 Juni tahun 2020 pada jam kerja. Pendeta yang melayani ibadah online hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020 adalah Pendeta Elviriani STH dan didampingi Penetua Bapak Medianson dan saya sendiri Penetua Bapak Aan Agus Potipera. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Diundang kepada jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hatiku.
Ulangan pasal 10 ayat 12b sampai ayat yang ke-13. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan bait yang kedua, Bila Kurenung Dosaku. Marilah kita bersehati, kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan.
karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami, memelihara, menjaga, melindungi, serta memberikan kekuatan, dan senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Pujian Cinta Sejati.
Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini sesuai dengan nas Almanak GKE terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah mereka Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tunduk tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali lagi jemaat kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, "Firman-Mu kupegang selalu." Jalan hidup yang akan datang
Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur Bapa di sorga, kami naikkan kehadirat-Mu karena Tuhan adalah yang pengasih dan penyayang dan telah memelihara kehidupan kami hari demi hari. Di tengah segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, firman-Mu senantiasa menyapa kami, menguatkan kami, dan menuntun langkah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus kami perbuat di setiap hari dengan berpegang pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42 dengan judul Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti kita semua pernah melakukan penyambutan terhadap seseorang, seperti tamu atau orang penting atau keluarga yang datang berkunjung. Tamu atau seseorang yang datang ke rumah kita, tentu kita perlakukan dengan baik, dipersilahkan masuk, duduk, minum atau makan, bahkan dipersilahkan menginap kalau sudah larut malam. Nah, dalam tradisi orang Yahudi mempunyai kebiasaan baik dalam setiap orang yang singgah di rumah mereka. Sudah tentu mereka juga akan menyambut dan memperlakukan dengan baik para tamu yang datang ke rumah mereka. Salah satu bentuk keramahan orang Yahudi terhadap sesamanya pada waktu itu adalah dengan membasuh kaki orang yang datang ke rumah mereka, kemudian menyediakan makan dan minum, dan menyediakan tempat untuk orang itu beristirahat. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-40, ternyata Tuhan Yesus mendukung, bahkan sangat mendukung sepenuhnya tradisi yang dapat membawa kepada kebaikan. Dalam ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Maksud menyambut di sini bukan hanya dalam arti sekedar sambutan, tetapi juga menerima firman Tuhan yang mereka ajarkan. Nah, selain ditujukan kepada para murid, juga ditujukan kepada orang-orang yang bersedia menyambut berita Injil, yaitu orang-orang Kristen yang berkomitmen total, orang-orang Kristen yang memikul salib mereka untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan ini mengingatkan umat Tuhan bahwa mereka adalah utusan Kristus di dunia ini. Mereka adalah representasi Allah
untuk memperkenalkan dan menyaksikan Tuhan melalui kata sikap hidup mereka, maka dunia ini boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-41 dikatakan, mereka yang menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Apa yang dimaksud dengan upah seorang nabi? Tentu kita semua ingat cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 yang mengisahkan seorang janda miskin hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ia membuat makanan untuk Nabi Elia dan karena kepercayaannya akhirnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya tidak habis. Nah, demikian juga ketika anaknya mati. Tuhan mengembalikan nyawa anaknya atas permintaan Nabi Elia kepada Tuhan. Sehingga Nabi Elia dan perempuan dari Sarfat dapat melewati musim kelaparan dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyambut seorang nabi artinya ikut ambil bagian menopang pekerjaan nabi. Mereka yang ikut menopang pekerjaan hamba Tuhan melalui apa yang mereka miliki. Mereka juga sudah diikutkan menerima upah keselamatan seperti yang diterima oleh hamba Tuhan. Walaupun seseorang tidak berprofesi sebagai nabi, pendeta, hamba Tuhan, tetapi ia sudah ikut dalam pekerjaan Tuhan dengan cara memberi topangan dalam pelayanan. Menopang pekerjaan Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia, karena bagi mereka juga sudah disediakan upah keselamatan sebagai seorang nabi. Dan menyambut orang benar artinya bersedia ikut dalam menegakkan kebenaran. Pelayanan mereka pun tidak sia-sia karena menerima upah keselamatan yang dari Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Anak kecil di sini tidak berhubung dengan usia, melainkan mengacu kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan ketika kita menopang mereka, maka mereka sangat dimungkinkan tidak dapat membalas kebaikan kita. Namun Tuhan mendasarkan bahwa pekerjaan itu bukanlah sia-sia, karena ia sudah mempersiapkan upah bagi mereka. Upah di sini adalah Allah sendiri, pengorbanan Kristus yang menyediakan kehidupan yang kekal. Ketika kita diberi kesempatan memberi secangkir air sejuk kepada sesama, kita sudah melakukannya kepada Allah. Itu sangat luar biasa. Ketika kita mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati sesama, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang dengan tulus memberikan kebaikan itu, sesungguhnya mereka sedang mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengajaran Tuhan Yesus di dalam tradisi orang Yahudi tadi, agar kita memelihara tradisi keramahan, keramah tamahan, kemurahan dan kebaikan, mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada sesama sesungguhnya akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar
membawa pengaruh-pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, terlebih lagi dalam saat-saat sulit seperti ini, di mana pandemi yang mampu meluluh lantahkan berbagai macam sektor kehidupan kita, maka tugas kita sebagai orang percaya, disinilah kita harus hadir untuk merawat tradisi keramah tamahan, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu hanya segelas air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Galilea yang diberkati Tuhan, mulailah kita jangan ragu untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan berpikir bahwa aku sendiri juga memerlukan kebaikan itu, tapi pikirkanlah apa yang harus kita berikan bagi sesama. Karena Tuhan Yesus berfirman kepada kita, sesungguhnya kamu tidak kehilangan upahmu. Hidup rohani bukanlah hidup seperti bermimpi, melainkan harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita selaku orang percaya harus nyata yang berdampak kebaikan terhadap sesama, hidup yang bersaksi. Maka biarlah perkataan dan perbuatan kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Orang lain tidak hanya mendengarkan kata-kata kita, juga melihat perbuatan kita. Apapun potensi dan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, biarlah kita gunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan di dunia ini. Lakukanlah hal yang kecil dengan kasih yang besar, maka kebaikan Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengajar kami untuk bermurah hati kepada setiap orang yang membutuhkan topangan, kepada orang kecil dan orang lemah. Biarlah kami boleh melakukannya dengan tulus dan sukacita untuk pelebaran berita Injil-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai aktivitas kami di tengah jerih juang untuk bertahan hidup di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang berduka cita, biarlah Tuhan melawat mereka untuk membawa kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan boleh menikmati berkat kasih dan karunia-Mu. Kami mohon pemeliharaan Tuhan bagi jemaat GKI Galilea. Berkatilah tiap-tiap keluarga, berkatilah ketika sedang melakukan pekerjaan, sedang menempuh pendidikan. Berkatilah bagi anak-anak remaja, pemuda, Bapak, Ibu, orang tua, lansia. Biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan. Engkau menganugerahkan tubuh yang kuat dan sehat, agar tidak mudah terjangkit penyakit, terlebih oleh COVID-19. Kami berdoa bagi para medis dan semua orang yang bertugas di garda depan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas panggilan mereka. Kami mohon belas kasihan dan kuasa-Mu untuk melenyapkan pandemi COVID-19 ini dari seluruh dunia. Kami mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka,
baik yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Biarlah pada hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, dan keberhasilan. Ya Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami ini. Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dengan rela hatiku, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Dalam segala suatu hal kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu untuk kemurahan Tuhan. Saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarkan kami selalu mengucap syukur dan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku tetap tenang teduh.